nama saya Adrian Sarmadokita, NIM 431230029. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terkait jelaskan bagaimana desentralisasi sejak 2001 mempengaruhi praktik government relation di Indonesia. Jadi, sejak desentralisasi tahun 2001, praktik government relation di Indonesia menjadi lebih terdesentralisasi dan kompleks. Karena kewenangan yang dulu terpusat di pemerintahan nasional atau di Jakarta, kini banyak berpindah ke pemerintahan daerah atau kota-kota di kabupaten, sehingga hubungan dengan pemerintahan tidak cukup hanya di tingkat pusat. Perkenalkan, nama saya Angela Wirjuni Forestier dengan NIM 431230062. Pasca desentralisasi langkap, government menjadi jauh lebih kompleks. Para pelaku bisnis, LSM, dan organisasi kini harus membangun relasi juga dengan kepala daerah, DPRD, dan dinas lokal, serta menyesuaikan strategi komunikasi dengan kebijakan dan dinamika politik tiap daerah. Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Frindis Rosioran, NIM 431230075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. 3 tantangan utama dalam government relation di era digital dan solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, kecepatan penyebaran informasi dan ekspektasi respon yang cepat. Di era digital, informasi baik yang akurat maupun tidak menyebar secara viral melalui media sosial dalam hitungan menit. Hal ini menuntut organisasi untuk merespon isu-isu yang melibatkan pemerintah secara cepat dan tepat. Kegagalan dalam memberikan respon yang memadai dapat merusak reputasi dan memicu krisis kepercayaan publik. Solusinya yang pertama, bangun sistem pemantauan digital. Gunakan alat analisis sentimen dan media sosial untuk membantu percakapan publik secara real time. 3 tantangan utama dalam government relation di era digital beserta solusinya. Tantangan yang pertama, disinformasi dan persepsi publik yang cepat berubah. Arus informasi di media sosial sangat cepat dan seringkali tidak akurat, sehingga opini publik bisa terbentuk sebelum fakta diverifikasi. Solusinya, lakukan real-time monitoring media digital, siapkan crisis communication plan, dan aktif membangun narasi positif melalui kanal resmi pemerintah maupun mitra strategis. Tantangan yang kedua, kompleksitas komunikasi multi-kanal. Pemerintah harus menjangkau publik melalui berbagai platform, media sosial, situs web, aplikasi, dan media tradisional dengan pesan yang konsisten. Solusi, gunakan strategi integrated communication dengan satu pusat koordinasi pesan dan gunakan teknologi data analytics untuk menyesuaikan pesan dengan karakter audiens di tiap kanal. Halo semua, perkenalkan, nama saya Gayatri Amanda Ladopura dengan NIM 431230023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait identifikasi 3 tantangan utama dalam government relation di era digital dan berikan solusi dari masing-masing tantangan tersebut. Tantangan yang ketiga yaitu rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Nah, dari tantangan yang ketiga ini, transparansi dan akuntabilitas sering dipertanyakan di era digital saat ini, terutama ketika publik memiliki akses luas terhadap informasi. Nah, solusi yang dihadapi yaitu membangun komunikasi 2 arah berbasis partisipasi publik, tingkatkan keterbukaan data atau open government, dan juga tunjukkan hasil nyata dari kebijakan secara digital agar kredibilitas dapat meningkat. Perkenalkan, nama saya Petrus Christopher Jerahu, NIM 431230094. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN sebagai negara pendiri dan pemimpin regional yang mendorong persatuan, stabilitas, kerjasama antar negara Asia Tenggara. Indonesia seringkali menjadi mediator dalam konflik kawasan dan aktif memperjuangkan integrasi ekonomi serta nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Peran ini mempengaruhi strategi government relation nasional dengan mendorong koordinasi antara lembaga pemerintah, memperkuat diplomasi, dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Melalui strategi government relation yang efektif, Indonesia dapat menjaga kepercayaan antar negara, menarik investasi, dan memperkuat posisinya sebagai negara yang pro perdamaian dan stabil di kawasan ASEAN. Nomor 3, analisis peran Indonesia dalam ASEAN dan bagaimana hal ini mempengaruhi strategi government relation nasional. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia berperan sebagai motor penggerak integrasi regional, inisiator kebijakan penting seperti pembentukan ASEAN Community, serta mediator dalam konflik kawasan. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki pengaruh diplomatik yang kuat. Pengaruh terhadap strategi government relation nasional adalah yang pertama, memperkuat diplomasi regional, yang kedua, meningkatkan daya tawar ekonomi politik,
Yang ketiga, membangun citra positif Indonesia menjadi jembatan antar negara maju dan negara berkembang. Singkatnya, peran aktif Indonesia di ASEAN yaitu memperkuat posisi tawar nasional dan menjadi dasar dalam menyusun strategi hubungan antara pemerintah yang aktif dan kolaboratif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN sebagai negara pendiri dan pemimpin regional yang mendorong persatuan, stabilitas, serta kerjasama antar negara Asia Tenggara. Indonesia sering menjadi mediator dalam konflik kawasan dan aktif memperjuangkan integrasi ekonomi serta nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Peran ini mengaruhi strategi government relation nasional dengan mendorong koordinasi antar lembaga pemerintah, memperkuat diplomasi, dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Melalui strategi government PR yang efektif, Indonesia dapat menjaga kepercayaan antar negara dan memperkuat posisinya sebagai negara yang pro perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Peterson Rani dengan NIM 43123-037. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Ibu terkait tugas yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang berbunyi, diskusikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara organisasi dan pemerintah. Baik, meningkatkan kualitas layanan. Dengan adanya pengawasan publik, organisasi dan pemerintah terdorong untuk bekerja lebih baik. Memastikan keadilan. Semua pihak dapat memantau apakah keputusan dibuat secara adil dan sesuai aturan atau tidak. Jadi, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci supaya hubungan antara organisasi dan pemerintah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Saya Vincent Septia Mulur Dakunya, NIM 43123-1013. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara organisasi dan pemerintah. Akuntabilitas berarti organisasi dan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, terutama jika ada masalah atau kesalahan. Mengapa ini penting? Yang pertama, membangun kepercayaan. Jika pemerintah dan organisasi terbuka dan bertanggung jawab, masyarakat akan lebih percaya pada mereka. Kemudian yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Transparansi dan akuntabilitas membuat tindakan buruk sulit disembunyikan. Saya Alexander Dominikolin Alspasin, NIM 43123-067, akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu diskusikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara organisasi dan pemerintah. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara organisasi dan pemerintah adalah transparansi artinya keterbukaan. Organisasi dan pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan informasi, kebijakan, dan keputusan mereka. Dengan transparansi, publik bisa tahu apa yang sedang dilakukan, bagaimana cara kerjanya, dan untuk apa tujuan dari tindakan tersebut.